Gravitasi antara dua massa. Hukum gravitasi Newton adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda. Seperti secara sistematis, yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya tarik gravitasi N, G-nya konstanta gravitasi 6,67 dikali 10 min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Massa 1, massa 2 itu masing-masing benda kilogram, R itu jarak antara kedua benda. Kita masukkan ke MATLAB. Di sini codingannya udah saya masukkan script. Di sini ada input variabel, yaitu input massa 1 dengan kilogram, massa 2 dengan kilogram juga, distance atau jarak, kemudian G itu 6,67 kali 10 itu konstanta gravitasi, kemudian calculation atau perhitungan, itu di sini force, itu ada rumusnya F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi distance atau jarak kuadrat. Kemudian display ini gaya antar massanya adalah untuk mengkonversikan numerik menjadi spring, yaitu num kuadrat str. Kemudian kita run. Nah, di sini kita terlihat masukin massa yang pertama, yaitu 2,5. Di enter massa yang kedua, yaitu 1,093. kemudian jarak atau distance-nya itu 1,0 min 5. Kita enter, ketemu force between the masses is itu 1,8226 newtons, yaitu nilai gayanya. Yang kedua itu gaya gravitasi, hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan adalah hukum fisika apapun yang menyatakan sebuah kuantitas atau daya fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pemancarnya. Dinyatakan dengan gaya gravitasi F graf antara bumi dan benda lain dengan jarak yang memisahkan pusatnya D sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke MATLAB, codingannya kita masukkan ke script. Di sini ada input variabel, ada massa 1 kg, massa 2 juga kilogram. Kemudian di sini juga ada R input atau jarak, G-nya juga ada, yaitu konstanta gravitasi. Kemudian kita kalkulasiin atau kita perhitungkan ke DR sama dengan R bagi 200. Kemudian distance di sini ada R dibagi DR dibagi 2 dikali R. Terus kemudian ada force, ada rumus G dikali M1 dikali M2 dibagi distance atau jarak kuadrat. Kemudian ada perintah plot untuk memunculkan grafik. Pada grafik X label itu mengarah ke sumbu X, yaitu untuk menghitung jarak. Kemudian yang Y itu untuk menghitung gaya. Kemudian kita run, kita simpan dulu. Di command window muncul, ini masukin nilai massanya. Yang pertama 2,5, kemudian kita enter. Massa yang kedua 1,093, enter lagi, jaraknya itu 1,0 min 9. Nah, kita tunggu sampai grafiknya muncul. Oke, muncul sebuah grafik di mana pada arah sumbu X ini menunjukkan jarak dari meter persegi dan arah sumbu Y menunjukkan sebuah gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Grafik pada sumbu Y menunjukkan angka 1,8 kali 10 pangkat 8. Kemudian grafik pada sumbu X menunjukkan 4
dikali 10 pangkat min 18. Jadi semakin jauh jarak antara benda tersebut, maka semakin kecil dengan gaya yang ditimbulkan. Namun semakin dekat jarak antara dua benda tersebut, maka semakin besar gaya yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal F0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Secara matematis, gerak jatuh bebas ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan G dikali T. Kemudian kita masuk ke MATLAB. Codingannya kita masukkan ke script. Di sini ada T final atau final time, waktu akhir dalam sekon. Kemudian ada output variable, ada T adalah waktu kecepatan yang dihitung. Kemudian ada G 9,81 itu percepatan gravitasi. Kemudian ada T final, ini kita input kalau muncul di command window. Terus ada DT sama dengan T final dibagi 500. Kemudian ada T sama dengan 0 dibagi DT dibagi T final. Kemudian ada F, itu kecepatan gerak jatuh bebasnya, rumusnya G dikali T. Kemudian ada perintah plot untuk memunculkan grafik X label menggunakan sekon, kemudian Y label menggunakan meter per sekon. Setelah itu kita run. Setelah kita run akan muncul di command window, yaitu memasukkan final time atau waktu akhir, yaitu 11,3 sekon atau 11.3. Setelah itu kita enter, kita tunggu sampai grafiknya muncul. Nah, di sini grafiknya sudah muncul lurus. Muncul grafik ini, maka gerak jatuh bebas berbanding lurus terhadap waktu dan percepatan gravitasinya.